Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, atas rahmat dan anugerah Tuhan kita semua dipelihara sama Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun yang dah kita kerjakan, hari ini Selasa tanggal 12 November 2024, kita mencari Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti kita baca firman Tuhan sebentar pada pagi hari ini, 2 Samuel pasal 6 ayat 13 sampai 23, di mana tabut Tuhan diangkat pindah dari rumah Ebot Edom ke kota Daud di Yerusalem, di mana Daud penuh dengan sukacita. Karena apa? Ada tabut Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada Tuhan bersama kita. Dan doa saya menyertai Bapak Ibu di dalam pekerjaan diberkati, di dalam bisnis diberkati, di dalam pelayanan diberkati, di apapun apa yang kita kerjakan diberkati, karena kita bersama dengan Yesus. Untuk itu mari kita bersukacita, bersukaria, karena firman Tuhan katakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena Tuhan bersama kita. Amin. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Kesukaan dari Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin, haleluya. Kesukaan dari Tuhan Yesus, kesukaan dari Tuhan Yesus, kesukaan dari Tuhan Yesus. Mari kita semua cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Hari ini hari ciptaan Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan Yesus yang kita cintai. Amin, haleluya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Amin, haleluya. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, setiap hari harinya Tuhan Yesus. Semua diciptakan sama Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Tuhan Yesus, sucikan pikiranku dan hatiku. Pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu Bapa. Kami cinta Tuhan Yesus. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita hari ini, tepat hari Selasa 12 November 2024. Mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mengikut Yesus, kata firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi konteksnya di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Di luar Tuhan gak ada sukacita yang kekal, saudara. Sukacita semu, dunia akan lenyap. Lihat nih, kasihan orang yang perang Gaza, ya. Israel pasti dia stres karena dia tidak ada Tuhan Yesus, karena dia menggunakan kedagingan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabat itu hari ciptaan Tuhan, ya. Tapi mereka susah karena mereka bertindak kedagingan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita yang di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin. Mari kita bersukacita pagi ini, baca firman Tuhan. Haleluya. Bersukacita, puji Tuhan, semua kan anugerah Tuhan. Kita mau baca lanjutan berurutan, saudara. 2 Samuel pasal 6. Kemarin kita baca ayat 1 sampai 12, sekarang ayat 13 sampai 23 sehingga selesai pasal 6. Besok pagi kita lanjutkan 2 Samuel pasal yang ke-7. Mari kita bersukacita, cintai firman Tuhan, cintai Tuhan Yesus. Itu dilihat sama Tuhan loh, Bapak Ibu yang setia mendengarkan firman Allah yang saya sampaikan, termasuk Bapak Ibu setia mendengarkan firman Tuhan dari para hamba Tuhan semua. Konteksnya Alkitab, firman Tuhan, ya. Beri tentang kerajaan surga. Kita saat ini harus investasi masalah rohani, masalah kerajaan surga, karena nanti itu diperhitungkan sama Tuhan, dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Saya mau baca sekarang mulai dari ayat 13 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu. Kemudian kenapa 6 langkah? Angka 6 bicara angka kedagingan. Angka manusia kita buang, diganti apa? Dengan kemuliaan Tuhan, yaitu melangkah, yaitu mempersembahkan korban, ya, untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya apapun, seperti hari yang kita hari Minggu, saudara, kebaktian. Hari ke-6, ya, hari ke-7, hari yang pertama hari Minggu itu, saudara, ya. Ya, Tuhan ciptakan manusia pada hari ke-6 dan kita mempersembahkan korban di hari Sabat. Orang semua memuji akan Tuhan, hari pemberhentian. Jadi pada waktunya kita di hari Minggu, hari pertama minggu itu, kita memuji akan Tuhan, bersukacita. Jadi 6 bicara angka kedagingan, ganti yaitu mempersembahkan untuk Tuhan Raja Daud ini. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kenanan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiring sorak dan bunyi sangka, bersukacita karena bersama Yesus, saudara. Kalau Bapak Ibu ada masalah, ada pergumulan, serahkan kepada Tuhan. Gak ada di dalam Alkitab bersusah-susah, tidak. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Gak ada Yesus pernah bilang, hai kamu bersusah-susahlah kamu. Gak ada. Dalam Yohanes 14:27 bahkan dikatakan, sejahtera, damai sejahtera Tuhan berikan buat setiap kita. Dan firman Tuhan pada bagian tadi Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan kenyataan Raja Daud waktu pindahkan tabut Tuhan, bersukacita. Dari rumahnya Obed Edom pindah ke kota Daud, Yerusalem, dengan sorak-sorai bunyi sangkakala, memuji akan Tuhan. Itu dilihat gak sama Tuhan? Dilihat, saudara, ya, karena itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Wah, ini Mikal ini kan anaknya Saul, saudara. Ya, tidak suka dia. Dia lihat dari atas suaminya Raja Daud memuji akan Tuhan, bersukaria, menari-nari, ya, karena dia pikir Raja bukan raja, hilang kewibawaannya. Tapi mereka nggak tahu
bahwa Raja Daud menghormati Tuhan. Apa yang mereka Raja Daud lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di hadapan Tuhan bukan raja, saudara. Itu diangkat raja kan kepada manusia. Kita diangkat sama Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan nggak ada raja. Raja satu adalah Yesus, Raja segala raja. Ya, bahwa kita nih harus rendah hati di hadapan Tuhan. Takut sama Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan yang besar. Nggak ada yang besar, hanya Tuhan Yesus. Makin biarlah kata Yohanes Pembaptis katakan, Yohanes pasal 3. Biarlah Yesus makin bertambah-tambah, kita masih semakin berkurang-kurang. Kita mau semakin rendah hati, takut akan Tuhan. Kita bisa menjadi besar, diberkati, itu semua karena Tuhan. Ya, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Oh, Daud cinta Tuhan, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta. Amin. Setelah mempersembahkan puji-pujian semua untuk Tuhan, maka berkat Allah turun. Maka berikan yang terbaik untuk Tuhan. Di sini kita belajar, berikan terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Itu dilihat sama Tuhan. Di situ berkat Allah turun. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh layak nama Israel, baik laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekutu roti bundar, sekara daging dan sepotong kue kismis. Sudah itu pergilah seluruh bangsa itu masih mengisi rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada si rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjang dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjang dirinya. Wah, coba Mikal, Daud datang, ya, bukan dihormati, ya, tetapi diomelin, saudara, ya, tidak baik. Maka demikian belajar kita istri-istri, kalau suami pulang jangan pernah diomelin, tapi selalu dengan kasih sayang, dengan penuh cinta kasih Tuhan. Jangan seperti Mikal ini, ya, tidak benar, saudara. Makanya Mikal dihukum Tuhan. Ya, perhatikan berikutnya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yang atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari. Nah, di hadapan Tuhan aku menari. Berarti Daud mengutamakan Tuhan. Dia lepaskan kerajaannya, dia lepaskan jabatannya sebagai raja di hadapan Tuhan. Raja itu adalah Tuhan, saudara. Tuhan yang memberikan Daud raja. Kalau bukan Tuhan tidak bisa jadi raja. Saya tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Saya tidak bisa melayani Tuhan kalau bukan atas izin Tuhan. Bapak Ibu bisa punya rumah, punya mobil diberkati. Ingat itu. Itu semua anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan. Apa yang kita miliki? Jemaat yang begitu banyak. Gereja yang besar diberkati. Ingat itu dari Tuhan. Bukan dari kita. Kita dilahirkan adalah orang berdosa. Bayi yang hanya bisa menangis. Baju aja kita tidak punya dulu waktu kita lahir. Tapi kita bisa punya apapun. Itu ingat. Itu datang dari Tuhan. Daud menari-nari. Kenapa? Kepada Tuhan. Baik Mikal, dia tidak menghormati. Lihat apa berikutnya. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama mereka lah aku malu dia. Coba. Daud menempatkan Tuhan di atas. Enggak apa-apa aku dipandang rendah. Demi Yesus. Demikian artinya kita belajar rendah hati. Karena firman Tuhan katakan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tapi orang sombong yang tinggi hati akan direndahkan sama Tuhan. Takut kita sama Tuhan. Makin kita belajar. Lihat ini ayat terakhir. Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari mati. Amin, demikian firman Tuhan. Karena Mikal tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan pukul dia. Dia tidak punya anak sampai hari matinya. Di sini kita puji Tuhan bisa dengar firman Tuhan. Mari kita mau cinta firman Tuhan, sehingga kita makin mengerti apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Seperti Mikal tidak menghormati Tuhan, tapi Daud menghormati. Dia kerjakan, menari-nari untuk Tuhan. Bukti nyata untuk kemuliaan Tuhan. Bukti nyata kita mau rendah hati, mau takut akan Tuhan, muliakan Tuhan. Dalam pekerjaan Bapak Ibu harus muliakan Tuhan. Dalam rumah bersukacita. Jangan ribut-ribut di rumah, nggak baik, saudara. Suami si anak harus ada sukacita. Kenapa? Ada Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Di kantor, dalam pelayanan, bersukacita, bawa nama Tuhan. Ya,
Yesus tempatkan di atas segala galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Kalau Tuhan di atas segala galanya, maka Tuhan turun dan Tuhan akan memberkati kita semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, setiap hari itulah hari Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan seperti Daud mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita rendah hati, rendahkan hati di depan Tuhan, maka Tuhan angkat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.